Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita ya. Seperti biasa, Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah gitu. Mohon maaf, ini kebanyakan saya tutorialnya malam hari ya, karena kalau malam hari itu suasananya lebih tenang, lebih sejuk gitu. Nah, di kesempatan kali ini izinkan kami akan membahas info GTK 2023 kembali teman-teman. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, Pak, tolong bahas untuk info GTK yang belum memenuhi syarat gitu. Padahal itu datanya sudah valid semua ya per itemnya. Baiklah teman-teman, mari kita bahas bersama. Nah, sekarang kita langsung masuk ke info GTK-nya ya. Nah, ini saya sudah masuk di salah satu guru gitu ya. Ini statusnya, cuman kalau di sini ini status validasinya itu belum valid ya, belum memenuhi syarat. Ini jika di teman-teman terjadi di sininya itu sudah hijau ya. Status validasinya itu sudah valid, tapi belum memenuhi syarat gitu. Karena saya tidak punya referensi itu, saya pakainya yang ini ya, yang belum valid tapi belum memenuhi syarat. Ini jika di teman-teman sudah hijau, sudah valid tapi belum memenuhi syarat. Ada beberapa kriteria yang membuat memenuhi syarat gitu teman-teman. Nanti kita bahas ya. Jika teman-teman lebih teliti lagi, nah ini di sini ya. Di sini ini ada guru yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Mari kita pelajari bersama. Ambil contoh, ini TPG-nya sudah valid ya, tapi belum memenuhi syarat. Di bawahnya itu sudah valid semua per itemnya. Jadi yang memenuhi syarat ini, satu, memiliki sertifikat pendidik. Ini jelas. Karena muncul TPG, otomatis si guru ini itu sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Oke, lolos ya berarti. Berarti memenuhi syarat maksudnya. Yang kedua, yang B teman-teman, memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Jadi yang memenuhi persyaratan ini itu guru ASN teman-teman. ASN itu bisa PNS, bisa P3K yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu. Tapi jika masih honorer dan sudah memiliki sertifikat pendidik, ini biasanya kalau yang honorernya di sekolah negeri itu akan akan sulit pencairannya. Kecuali yang honorer di sekolah swasta itu pencairannya akan cepat ya. Ini. Jadi kalau di sekolah negeri itu yang diutamakan adalah yang ASN. Makanya kalau yang di sekolah negeri walaupun sudah mempunyai sertifikat pendidik, di sininya sudah valid tapi belum memenuhi syarat, kemungkinan belum ASN, belum PNS atau P3K. Gitu ya. Kalau di sekolah negeri itu memang agak sulit kalau untuk honorer walaupun sudah mempunyai serdik. Nah, mungkin salah satunya dari penyebabnya itu. Yang C, mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Ini jelas harus tercatat pada Dapodik. Ini saya kira semuanya memenuhi persyaratan. Poin D, memiliki registrasi guru atau NRG. Ini memenuhi persyaratan. Karena syarat untuk valid itu ya mempunyai sertifikat pendidik dan NRG. Melaksanakan tugas mengajar atau membimbing peserta didik di satuan pendidikan, otomatis memiliki kelas, memiliki siswa gitu ya. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat tidak memenuhi syarat gitu. Jadi persyaratan untuk membuat valid di sini itu mutlak 24 jam. Makanya mungkin seperti ini teman-teman, di sini sudah valid tapi belum memenuhi syarat, kemungkinan mungkin jamnya belum 24 jam. Kalau guru kelas SD itu aman karena otomatis 24 jam. Jika guru SMP, SMA itu harus memenuhi 24 jam dan mapel yang diajarnya harus linear dengan sertifikat pendidiknya. Itu catatannya teman-teman ya.
memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah baik. Ini sementara informasi ini tidak begitu ini ya, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta. Ini kalau sekarang itu tidak berpengaruh jumlah siswa ya, tidak berpengaruh. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Artinya, jangan sampai sekolah induknya itu ada dua. Jadi persyaratan utama sekolah induknya satu, non induknya di sekolah yang lain. Jadi jangan sampai bentrok. Nah itu mungkin tentang syarat-syarat untuk valid gitu ya. Nah ini teman-teman, pertanyaan di kolom komentar itu di sininya sudah hijau, sudah valid, tapi belum memenuhi syarat. Padahal di sininya itu sudah biru semua ya, sudah memenuhi syarat semua gitu, maksudnya seperti itu. Kemungkinan itu satu tadi yang sudah kita jabarkan dari ini. Kemungkinan belum ASN, makanya belum memenuhi syarat di sekolah negeri maksudnya ya. Kalau swasta aman lah untuk sertifikasi ini. Karena yayasan gitu. Yang kedua, mengajarnya belum 24 jam. Itu kemungkinan seperti itu. Valid sih valid di sininya karena mempunyai Serdik dan NRG. Belum memenuhi persyaratannya mungkin karena memang belum 24 jam. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, artinya Serdiknya punya, ASN juga, punya NRG, beban mengajarnya 24 jam. Artinya persyaratan di sini terpenuhi, tapi di sininya itu belum memenuhi syarat. Ini silahkan ditunggu proses validasi ini selesai dulu ya, karena masih berjalan terus gitu. Jika persyaratannya sudah memenuhi semua, seperti yang tadi kami sebutkan, sudah lulus PPG, sudah punya Serdik, sudah punya NRG, guru ASN lagi, beban mengajarnya 24 jam lagi. Intinya semua sudah terpenuhi, tapi di sini belum memenuhi syarat. Ditunggu saja proses validasi ini selesai. Itu jawabannya ya, itu pencerahannya. Jadi kita menghadapi info GTK ini memang harus ekstra sabar ya. Harus ekstra sabar. Seperti tutorial-tutorial kami sebelumnya. Jadi memang harus ekstra sabar. Ditunggu saja teman-teman. Itu penjelasan kami. Jika teman-teman masih belum memahami juga, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Itu intinya teman-teman. Jika sudah valid tapi belum memenuhi syarat, silakan ini dipelajari ya, dipelajari. Tapi jika sudah memenuhi syarat semuanya, tinggal ditunggu saja info GTK ini valid sendiri. Yang penting di Dapodiknya sudah benar ya, sudah itu patokannya. Kita tinggal bersabar menunggu saja, nanti juga akan valid sendiri. Oke, itu saja mungkin pencerahannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.